Pemirsa, Pilpres sudah semakin dekat, para pasangan bakal Capres dan Cawapres pun sudah resmi mendaftarkan diri ke KPU. Artinya, para ketiga pasangan ini sudah semakin leluasa mengumbar visi-misi untuk mendulang kepercayaan masyarakat. Dari ketiganya, manakah yang memiliki visi-misi yang paling menjanjikan? Hal apa yang paling krusial untuk dibenahi? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pemimpin redaksi iNews.id, Zen Teguh. Halo Mas Zen, apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mbak Zila. Alhamdulillah. Nih, Mas Zen, kalau kita ngomongin ketiga pasangan ini gitu ya, tentu mereka udah punya visi-visi menjual visi misinya, janji-janjinya gitu. Menurut Mas Zen, dari ketiganya mana yang paling menjanjikan? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya semuanya kan sudah mengkonsep ya bagaimana mereka nanti akan membangun Indonesia. Siapapun yang terpilih nanti kan pasti punya tanggung jawab besar bagaimana membawa Indonesia ini jauh lebih maju. Kalau kita perhatikan dari tiga pasangan calon ya, kita lihat memang ya overall visi misi yang mereka usung sih semuanya bagus ya. Tatarannya sih sebenarnya sih masih normatif ya, normatif dalam artian cita-cita membawa Indonesia menjadi negara yang maju, negara unggul, negara berdaulat itu semuanya terekam. Cuman nanti kan persoalannya hanya di masalah teknis. Ya so far kalau kita lihat Pak Ganjar Mahfud juga ya bagus sekali, artinya mereka kan apalagi Pak Mahfud juga sudah pengalaman sekali kalau kita lihat di track recordnya beliau. Semuanya punya keunggulan masing-masing, tapi saya kira secara garis besar mereka ya sangat memahami lah apa yang akan menjadi tujuannya ketika misalnya di antara mereka nanti akan terpilih. Tapi kalau menurut Mas Zen sendiri, apa sih yang paling krusial dari Indonesia ini yang harus dibenahi gitu? Kita punya PR besar ya, di Indonesia punya PR banyak. Kalau kita sekarang flashback ke RPJP ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Bappenas, ada 5 visi besar yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Mulai yang pertama tentang bagaimana pendapatan per kapita. Kita kan cita-citakan di 2045 Indonesia menjadi negara yang unggul. Pendapatan per kapita Indonesia disetting harus setara dengan negara maju. Itu artinya ya kisarannya 23.000 sampai 30.000 dolar. Sekarang itu kan baru 4.500. Artinya 82 jutaan lah, nggak sampai ya. Nah kalau sudah setara negara maju berarti pendapatan per kapita penduduk Indonesia itu bisa 400 jutaan lebih. Nah itu kita sekarang masih jauh banget. Kemudian yang kedua kemiskinan. Nah itu ya, dalam proyek ya, betul sekali. Nah kita diproyeksikan 2045 kemiskinan menuju 0, ketimpangan berkurang. Nah kita lihat realitas sekarang kan ya kemiskinan memang beberapa fase sempat turun, tapi itu kan masih jauh lah. Jauh, belum menuntaskan semuanya gitu ya. Iya. Kemudian Human Capital Index. Nah kita ini juga masih sangat kalah nih kalau tidak usah jauh-jauh dengan global ya. Mungkin di Asia Tenggara aja kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapura, Thailand, kita Human Capital Index-nya juga masih di bawah. Kemudian Global Power Index Indonesia kan bagaimana mendesain supaya pengaruhnya ini kuat secara global. Nah itu terukur dalam Global Power Index dan sekarang pun kita memang naiklah beberapa tahun belakangan, tapi ya overall kalau dibandingkan dengan negara-negara maju kita masih agak panjang nih untuk mengejar. Kemudian satu lagi adalah emisi gas kaca ya atau emisi karbon, ini juga problem besar yang harus diselesaikan. Rancangan kita adalah menuju net zero emission ya. Nah itu kita digaungkan terus, tapi kan ya kita belum tahu. Sekarang aja kita masih punya problem yang nyata. Misalnya ngomongin polusi udara lah, itu kan selalu terjadi. Yang di depan mata gitu ya, Mas. Di depan mata. Tapi kalau tadi Mas Zen kan menyebutkan bahwa banyak banget PR-PR besar gitu tadi yang disebutkan itu sebenarnya hanya salah satu diantaranya gitu kan. Tapi menurut Mas Zen, kita kan sebagai pekerja media kita mengamati begitu, kita melihat bahwa pasangan-pasangan ini tentunya tadi udah menyampaikan visi misinya, tapi mampukah mereka untuk mengemban beban ini? Menurut Mas Zen, siapa yang kemungkinan paling bisa mendekati untuk menghandle itu semua? Ya, 3 calon atau 3 pasangan calon ini saya kira ya putra-putra terbaik bangsa lah ya yang maju. Tinggal nanti bagaimana rakyat memilih yang mana dengan melihat kualitas dan rekam jejaknya masing-masing. Mungkin semuanya juga punya kemampuan, tetapi kalau misalnya salah satu nanti
pilih, dan itu kan sangat tergantung juga bagaimana dia membentuk kabinet. Siapa orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan, itu akan sangat krusial sekali. Sosoknya capres cawapres mungkin bisa, tapi kan tentu juga itu tidak bisa dia sendiri. Artinya dukungan yang lain baik di kabinetnya maupun masyarakat itu juga nanti akan sangat penting sekali. Baik. Tentunya kita berharap ya siapapun nanti yang terpilih, atau kita berusaha untuk mengatasi permasalahan di Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih Mas Zen Teguh, pimpinan redaksi iNews.id telah bergabung di Sindoseri. Salam sehat selalu, Mas.